Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dengan segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, beserta syiar wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah syiar dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang potensi ketuhanan adalah diri, tentu harus memiliki dasar-dasar autentik yang nyata. Kejelasan yang diakui oleh Al-Quran dalam hukum hijahiyah, falakiyah dan jabariyah, serta dengan memahami segala hakikat-hakikat yang dikandungkan dalam bahasa tersirat. Dengan kita lebih mengkukuhkan kodrat-kodrat ketuhanan berwujud, sebuah nama bernama diri adalah sebutan sebuah kodrat, bukan diri ciptaan, tapi diri adalah sebuah sebutan dalam sebuah kodrat. Kita lihat kembali kepada keputusan kesempurnaan Al-Quran pada surat yang ke-30 juz yang terakhir, yaitu An-Nas. Satu kalimat penghujung dan penetap suatu iktiko dan tujuan akhir adalah makom kalimat rahasia ilahinas, di mana kita bisa mengartikan kata Tuhannya manusia. Apakah kata-kata ini bisa dibolak-balik? Kalau dibolak-balik, ini akan terjadi suatu kesalahan kafir sindik bagi orang yang tidak mentelaah dengan benar bagaimana dia menyambut keputusan dari sebuah ayat ilahinas. Padahal kita tahu dalam makom Sa'ud Matsaininya Al-Quran, ilahi adalah Tuhan, ilah, nas adalah manusia. Bagaimana kita menempatkan? Kalau secara amaliyah memang artinya Tuhannya manusia itu, ya, kodratnya manusia adalah kodratnya Tuhan. Jadi kalau kita salah memahami makna ini, kita akan menjabarkan suatu hikayah yang berbeda. Makanya kita harus mengenalnya dengan benar-benar. Potensi mana yang dikatakan ilahinas, Tuhannya manusia, Tuhan manusia. Nah, kalau kita ambil dari kalimat
kalimatnya itu sangat pendek, ilahi nas. Ya, ilahi nas. Nah, bisa banyak 7 pengambilan makna. Tapi saya satu pemberitahuan, satu berbagi makna. Tidak perlu kita bahas 7-7-nya. Satu. Karena setiap melebihi dari satu namanya sifat. Cuma kalau saya ambil satu sifat saja. Apa yang kita ambil satu sifat daripada ilahi nas tadi. Nah, kita di sini mengambil potensi. Kenapa? Kan sudah semua terjadi. Jadi yang dikaji itu adalah sebuah wujud yang sudah terjadi, bukan yang sebelum terjadi. Nah ya, kalau kita mengkaji sebelum terjadi, itu tidaklah memiliki fakta. Yang memiliki fakta adalah terjadi, hasil dari yang terjadi. Nah, kalau dia tidak mampu, berarti fakta sebelum terjadi dia tidak bisa. Karena di fakta yang terjadi dia tidak bisa mengungkap sebelum semua terjadi. Makanya di zahiru, mana-mana sifat kezahiran Allah yang menjadi tajali pengambilan kaji. Nah, kita lihat ilahi nas, Tuhannya manusia, Tuhan manusia. Nah, kalimat ini sangat sensitif. Kalimat ini sangat sensitif. Ya, ilah innas, ilah inas. Nah, kita di sini harus melihat potensi dari beberapa jalan, dari beberapa makom, dari hijaiyahnya. Jangan memahami keluar dari hijaiyah atau huruf. Ya. Nah, kita lihat dari huruf awal dan akhir. Di sini dinamakan alif berkodrat kepada ilah. Ilah itu haih. Nah, ini ada kodrat diri rahasia. Kodratnya kajian ini adalah rahasia, diambil dari makom itu. Nah, sementara pencarian kedua terlibat di sini alif kasroh i, ya, berarti itu hayat, dan alif kasroh a, ya, alif kasroh a, illah, ya, illah. Nah, ini untuk pemahaman kedua. Yang ketiga, kita lihat dari makom. Mana kodrat alif kasroh i dengan alif kasroh a, illah, ya, illah. Nah, kita ambil dulu, ya, kalau hi itu hayat, kita ambil dulu. Jadi kalau kita ambil wujud hijaiyahnya, nanti bertemu pada alif lam, ya, il. Nah, dengan lam alif. Nah, ini ya pengambilannya seperti itu, lam alif. Nah, alif lam kita sama-sama tahu ini adalah diartikan alif la tadi il. Nah, ini sifatnya adalah rahasia, alam rahasia, rahasiaku. Yang kedua adalah lam alif, alam rahasia. Nah, sementara kalau kita lihat potensinya, kalau alif awalnya kasroh i dengan ha ih, ya. Nah, ih ini kita sudah sama tahu ini rahasia. Il sama dengan la. La ini adalah ha. La adalah alam. Alam ini disebut dengan ha atau kekuatan atau aras. Berarti kasroh i bertemu ha ih. Nah, ini sudah rahasia. Bagaimana dengan al? Nah, il la, lam alif la. Nah, jadi antara il dengan la ini kita sudah tahu. La adalah ha, i kasroh adalah ha, u adalah sir, rahasia. Jadi ini adalah kodrat, dua kodrat. Yang satu kodratnya sir, ya, rahasia, dan kodrat lam, alam rahasia. Jadi dua alam, alam lail. Nah, ini yang dikatakan alam lail.
ya disebut dengan la'il karena satu adalah il, yang satu adalah la. Jadi disebut dengan la'il. Mana alam la'il? Inilah alam pisifat dan pizat. Ya, pisifat dan pizat. Mana yang dikatakan pisifat adalah sir. Mana yang dikatakan pizat adalah wujud. Dan penempakan sifat hi adalah makom hayat, sebuah hayat. Nah, jadi kalau kita larikan kodrat Tuhan illah, nah ini alif lam dengan lam alif. Nah, ini sudah terdapat dua jawaban. Ya, cuma ada bantahan dila. Nah, illa la dila di sini sudah aku. Ya, sudah aku. Nah, jadi sementara ini sesungguhnya. Nah, jadi sesungguhnya. Jadi kalau rahasia. Nah, ini adalah aku. Nah, jadi di sini rahasiaku. Ya, rahasiaku. Nah, ilahi adalah keakuanku pada sin nur nas. Di sini kita melihat kalau ini adalah keakuannya Allah berwujud hayatnya nur yang disebut manusia. Jadi di sini ilahi nas. Di sini mata hati dan mata batin menatap kesempurnaan Tuhan pada diri, sehingga tidak ada lagi kita melihat diri kita, melainkan kita melihat alam lailnya, yaitu diri yang rahasia yang terlihat. Lail, nah alam lail, illahin nas, il alif lam, la lam alif. Nah, illahi adalah hayat hidup, na adalah aku, dahir, sin adalah nur, disebut nas manusia. Aku adalah, ini adalah alam zahirku yang berwujud nur. Nah, itu yang dikatakan ilahin nas. Jadi kalau kita sudah melihat nur semata, maka kalau kita mendirikan nur ini menjadi alam zahir dan batinnya, ya, alam sir dan alam wujudnya, maka nur ini akan menjadi nur afiyah atau nur ilahiyah. Nah, ini sering mendapatkan pengamalan ini ya Rab ya al-malikin nas, ini akan berdampak kepada aura. Biasanya aura nurullah itu akan muncul bagi orang yang berpandangan dan apalagi menjadikan suatu kodrat untuk beribadah. Ya, bagaimana ya nur, ya malik, ya innasi, ya ilahinas. Ini akan menjadi suatu pembangunan aura yang sangat bagus, yaitu wajah-wajah batinnya Allah. Nah, ini jadi kalau kita sudah paham pengambilan penetapan makna ilahinas tadi, kalau dilarikan kepada iman tauhid ke tingkat wujud dan maujud, antara la il dengan la, maka hi adalah hayat nas, yaitu yang terlihat aku. Jadi bagaimana kita mengerti ternyata Allahu alam telah menerjemahkan, ya, Allahu alam alif lam mim itu sudah menerjemahkan an-nas ini sebetulnya, ilahinas ini, ya. Jadi kalau kita sudah bisa diterjemahkan Allahu alam, akulah alam, alamku Allah. Nah, inilah dia alam wujud, alam al-am. Nah, apa al-am? Inilah alam. Jadi kalau al-am inilah ilahinas. Nah, jadi kalau kita memberangkatkan mata batin untuk mencari peningkatan pemahaman ilahinas, itu lebih bagus dan termulia sangat
daripada kita mengamalkan sesuatu wujud berubah, menunggu keyakinan kita berubah. Lebih bagus kita mengikuti hayatnya Allah, perjalanan yang hidup, sehingga berkendaralah rohani menuju ketauhidan ilahiyahnya. Jadi dengan kita bisa memahami cara pengambilan, penetapan kodratnya, maka kita sudah bisa mendapatkan hayatnya. Bahwasannya yang dikatakan nurullah adalah mencakup nurani, rohani, dan rabbani, ilahi, nas. Jadi kalau ingin awal diri adalah Tuhan wahid ba'dal tunggal, awal jadinya di sini sudah bisa kita lihat bahwasannya di dalam lain, di luar adalah la, di dalam adalah il. Nah, makanya lam kasrah dengan lam jalalah itu beda. Jadi kalau kita melihat kedua lam tadi, la il, nah kita lihat dengan nyata laha illah Allah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat wujud Allah semata dengan lail, dengan lail tadi, illah, ya, illah. Nah, il alif lam dengan lam alif. Nah, ini kan berarti dalam luar dalam. Nah, disinilah apakah penetapan itu masih kurang? Saya rasa ini sudah bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan wajibul wujud. Ya, untuk berprasangka wajibul wujud sudah luar biasa, sudah bisa. Jadi jangan kemana-mana lagi, ya. Jadi kalau kita sudah bisa wajibul wujud, wajib kita yakini wujud itu, maka ini akan merubah rohanimu, yang akan mencapai, kamu bisa mencapai ajakan Allah dalam tajalli. Kamu akan sampai. Tapi kalau kamu tidak merubah wujud, maka apalagi tidak menyaksikan wujud ini sedang belajar, maka kamu merasa kamu yang belajar, maka semakin jauh, karena kodrat kemanusiaan sangatlah jauh dari kodrat ketuhanan. Tapi kodrat Tuhan sudah pasti kodrat manusia. Nah, ini juga harus lebih ditingkatkan iman tauhid, ya, ditingkatkan iman tauhidnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi bagi hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, saudaraku yang ingin lebih memahami lagi, ya silakan bergabung dan silakan menelpon, menghubungi nomor teleponnya ada di layar deskripsi Buya Pasaman Timur, YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah mudah-mudahan dengan berbagi inilah terbukanya semua wadah-wadah Allah pada diri. Sesungguhnya diri ini adalah wadah. Jadi jangan kita berprasangka kalau ada padi dalam karung, yang kita makan itu bukan karungnya, juga bukan padinya, cuma diambil berasnya, dilarikan dan dimasak, diambil dimasak. Nah, jadi masak ini tidak boleh dimatangkan dia di tempat, tapi matangkan dengan kehidupan. Insya Allah sama dengan pengajian. Kajian ini kalau dia sudah tumbuh dalam dirimu, maka kitab itu adalah dirimu. Tapi kalau dia belum tumbuh, kamu akan mencari kitab ke langit dan ke bumi. Beda imanmu dengan Islam, itu beda. Maka penetapan atau kharirinya Allah itu adalah diri. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.